masbuk. Masalah makmum masbuk. Al-masbuqu idza adraka akhir salatil imam fahuwa awwalu salatih. Bagi makmum masbuk yang hanya menemukan atau mendapatkan akhir dari salat imamnya, maka itu adalah awal dari salatnya. Maksudnya begini, Bapak Ibu datang di rakaat kedua, imam salat subuh nih ya, umpama salat subuh, datang di rakaat kedua, maka rakaat keduanya imam itulah menjadi rakaat pertamanya kita, itu maksudnya. Nah, ya. Baik, kemudian fal yuwafiqil imam wal yabni alaihi. Kemudian maka hendaklah dia menyesuaikan gerakan selanjutnya itu dengan mengikuti imamnya. Lalu meneruskan sholatnya sendiri. Maksudnya apa? Setelah imam salam, dia kan kurang satu rakaat lagi. Ini contoh sholat subuh tadi, Pak. Maka bangunlah dia menambah kekurangan rakaatnya satu rakaat lagi. Kemudian juga dikatakan di dalam kitab ini yang penting, Bapak Ibu perhatikan. Kemudian setelah imam salam dia berdiri, menambah kekurangannya. Kemudian dikatakan wal yaqnut fis subhi fi akhir salati nafsihi wa in qanata ma'al imam. Maka dianjurkan dia tetap berkunut. Sunat abad hukumnya itu bagi dia. Tetap berkunut meskipun sebelumnya tadi dia sudah kunut dengan imamnya. Waktu dia datang ke rakaat kedua, Pak. Imam bangun dari ruku menuju posisi i'tidal, kemudian imam membaca kunut. Kita yang baru datang itu pun kunut. Ikut kunut. Nah, ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang tidak kunut ya lantaknya lah. Ya. Ya, tak mau kunut apa-apa. Ini yang berkunut, ya, yang berkunut. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti dia terus ikuti imamnya sampai imamnya salam, dia menambah kekurangan rakaatnya. Begitu pula dia pas di posisi ruku, bangun dari ruku, i'tidal, kemudian juga disunatkan sunat abad, ya, tetap berkunut di situ. Ini yang jarang kelihatan, Pak. Ini yang jarang kelihatan diamalkan. Padahal kalau ditanya mazhab siapa? Mazhab Syafi'i saya, Pak Ustaz. Nah, ya kan? Kenapa? Karena tidak paham. Nah, tidak ngerti. Ya kan? Nah, karena perasaannya, Pak, tadi dia udah kunut. Perasaannya dia udah kunut dengan imam itu. Kok kunut lagi? Dia bilang itu kunut bersama imam. Kunutnya kita itu yaitu di posisi yang biasa. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu penting itu. Jadi jangan malu-malu nih kunut belakang tuh, ya. Walaupun dah kunut sama imam, dia kadang malu ada juga, Pak. Malu saya kunut lagi nih, ya kan. Kadang ragu, Pak, boleh apa enggak nih kunut lagi? Ragu, ada macam-macam lah, Pak. Ya, itu kan level keilmuan seseorang itu kan beda-beda tuh, Pak. Ya, baik. Kemudian wa in adraka ma'al imam ba'dal qiyam fala yastaghil bid-du'a. Ketika mendapati imam dalam keadaan berdiri, maka langsung membaca Al-Fatihah. Langsung membaca Al-Fatihah. Ini tentunya pas imam setelah selesai Al-Fatihah. Imam selesai membaca Al-Fatihahnya, maka kita pun membaca Al-Fatihah kita sebagai makmum. Kalau kita datang, imam sudah selesai baca Al-Fatihah, kita langsung baca Al-Fatihah. Tentunya diawali dengan takbiratul ihram, Pak. Situ tuh tidak saya bahas lagi karena sudah maklum, ya. Tidak kan mungkin datang langsung Fatihah, tidak takbiratul ihram, tidak salah sholat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Maka jika imam ruku sebelum ia selesai membaca Al-Fatihah, ini. Kemudian dikatakan di sini, fa in raka'al imam qabla tamamiha, jikalau imam itu sudah ruku padahal dia membaca Al-Fatihah belum selesai, maka di dalam kitab ini dikatakan Bapak Ibu, wa qadara ala luhuqihi fi i'tidalihi anir ruku' falyutim. Namun dia mampu untuk menyusul rukuknya imam dan i'tidalnya imam itu, maka sebaiknya selesaikan Al-Fatihah. Tetap selesaikan Al-Fatihah. Kita datang nih kan, imam sedang baca surah-surah pendek, tentu kita baca Al-Fatihah, ya kan? Kita baca Al-Fatihah belum selesai, imam dah ruku. Imam ruku, kita belum selesai, maka kita baca selesaikan Al-Fatihah kita itu. Jangan imam ruku kita gantung Al-Fatihah kita. Tidak boleh. Kita selesaikan Al-Fatihah kita. Karena bisa terkejar rukunya, bisa terkejar i'tidalnya. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kan karena membaca Al-Fatihah ini. Itu dibenarkan. Kecuali Bapak Ibu mikir yang lain, tertinggal dua rukun. Sebagian ulama mengatakan sampai 3 rukun. Mikir yang lain tertinggal, menung, dia batal salat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau dia datang imam dalam posisi ruku pula.
Ah, ini Bapak Ibu. Fa in raka'al imam. Bukan, tunggu, masalahnya fa in raka'al imam, jikalau imam sudah ruku wa huwa fi surah, sedangkan dia masih membaca surah-surah pilihan, berarti Fatihah dia udah selesai itu. Dia sedang baca surah-surah pilihan. Imam udah ruku. Maka dalam kitab ini dikatakan falyaqta'ha. Putuskan bacaan itu. Hentikan bacaan surah pilihan itu, langsung ikut ruku bersama imam, begitu, Pak. Nah, itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya, wa in adrakal imam fi sujud atau tasyahud. Ketika dia mendapati imam dalam keadaan sujud atau tasyahud, kabbara lil ihram summa yajlisu wa lam yukabbir. Kemudian dia langsung takbiratul ihram, tentunya niat takbiratul ihram, langsung ke posisi imam, yaitu sujud ataupun duduk di antara dua sujud, langsung tanpa bertakbir intikal, tanpa takbir intikal. Begini, Pak. Dikatakan di sini kalau imam itu didapatinya sedang sujud, dia datang imam sedang sujud ini. Ya, ini tidak dapat rakaat ini Bapak Ibu yang kayak gini nih. Ini mesti nambah, ini dah masbuk ini. Cuman caranya saya mau ngasih tahu. Dia datang, imam sudah ruku. Bukan, imam sudah sujud. Ya, imam sudah sujud. Kemudian dia takbiratul ihram, ya, niat takbiratul ihram tanpa membaca Al-Fatihah. Kemudian tanpa membaca takbir perpindahan, tak perlu. Allah, tak perlu baca, itu tak perlu. Karena tidak disunnahkan. Ya, langsung aja ke posisi imam. Ya, baik. Atau imam tasawuf awal atau duduk tasawuf duduk di antara dua sujud, seperti itu juga. Langsung ke posisi seperti posisinya imam. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah yang ini fa in raka'al imam, jikalau imam sedang ruku, kembali ke masalah ruku lagi, dia pun datang Bapak Ibu. Nah, dia pun datang, kemudian niat takbiratul ihram, maka tetap dianjurkan membaca takbir intikal. Takbir intikal tadi itu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Tetap dia baca kalau imam sedang ruku itu, Pak. Dia datang, takbiratul ihram, niat kan begitu. Allahu Akbar. Itu masih disunahkan baginya. Ya, nah, tetap dibaca itu. Nah, jadi yang masalah seperti barusan tadi yang saya sampaikan tadi, dia dapati imam sedang ruku, kemudian dia takbiratul ihram, niat di situ ya seperti biasa, kemudian tak perlu membaca Al-Fatihah, ya. Tak perlulah membaca Al-Fatihah. Kalau dibaca nanti imam itu bangun dari ruku, baru kita ikut ruku, tidak dapat rakaat itu, ya. Maka gimana Pak Ustaz? Imam ruku, kita datang imam sudah ruku, maka kita takbiratul ihram niat, langsung dapatkan rukunya imam itu. Dapatkan rukunya itu dengan tomak ninahnya. Paham Bapak Ibu? Dapatkan rukunya dengan tomak ninahnya sekalian. Berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan rakaat tersebut. Tidak perlu nambah lagi nanti. Itu tidak masbuk tuh Pak. Maka Rasulullah katakan man adrakar ruku', sesiapa yang mendapati ruku imamnya, faqad adrakar rak'ah. Sesungguhnya dia telah mendapatkan rakaat tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, ini hal-hal yang penting nih Bapak Ibu. Masail-masail dalam salat nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah Imam Syafi'i mengatakan, disitulah baru Imam Syafi'i kita berargumen, berdalil dengan hadis man kana lahu imam, sesiapa yang sholat sudah mengikuti imam, fakiraatul imami lahu kiraatan, maka apa yang dibaca imam sudah menjadi bacaannya. Hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i di kasus tadi itu Pak. Ketika dia datang, imam sudah ruku, maka dia datang takbiratul ihram dan niat, tak perlu baca Fatihah, langsung ruku. Sempatkan ruku dan tumakninah imam. Karena imam tadi sudah baca. Di posisi itu Pak, hadis ini digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada orang menggunakan hadis ini Pak, kalau dah ikut imam itu tidak perlu baca Fatihah lagi. Ada juga Pak pakai hadis ini. Jadi Imam Syafi'i bukan membuang hadis ini, bukan membuang hadis ini. Ada saat-saatnya. Nah, di kasus seperti tadi itu loh Pak, baru berlaku hadis ini tadi. Kenapa? Karena ada hadis yang lain lagi. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak baca Fatihah kitab atau surah Al-Fatihah. Mau dikemanakan hadis itu? Kalau tidak baca Fatihah. Nah, itulah jelinya Imam Syafi'i itu Pak. Bukan dia buang-buang hadis itu Pak. Ah, ini tidak mantap nih, buang. Ah, ini doif nih, buang. Bukan begitu. Itu Pak.
Makanya, ya kan? Di situ kita nampak kehati-hatian Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan lagi di dalam kitab ini, wala yakunu mudrikan lirak'ah ma lam yatma'inna raki'an. Ini sudah saya sampaikan tadi. Dan makmum itu tidak dianggap mendapatkan rakaat selama belum bisa mendapatkan ruku bersama imam dan tumakninahnya imam. Itu sudah saya bahas tadi barusan itu. Ya, baik.